Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Pada pertemuan pagi ini, kita belajar materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 untuk SMP dan MTS. Materi kita kali ini, Ibu akan memaparkan tentang penceritaan kembali isi cerita imajinasi dan fantasi. Nah, masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang unsur-unsur dalam cerita imajinasi atau fantasi. Sedangkan pada materi kita kali ini, Ibu akan menyampaikan materinya, yaitu penceritaan kembali isi cerita imajinasi. Sebelum kita belajar materi ini, alangkah baiknya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar, yaitu 4.3, menceritakan kembali isi cerita teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, maka diharapkan siswa mampu menceritakan kembali isi cerita imajinasi secara lisan. Yang kedua adalah mampu menceritakan kembali isi cerita imajinasi secara tertulis. Bagaimanakah cara menyampaikan cerita imajinasi dan fantasi? Caranya yaitu ada dua. Yang pertama, cara menyampaikan cerita imajinasi atau fantasi bisa disampaikan secara lisan, bisa disampaikan secara tertulis atau tulisan. Langkah-langkah dalam menyampaikan isi cerita imajinasi atau fantasi secara lisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, baca keseluruhan cerita fantasi. Jadi kita harus membaca secara keseluruhan cerita fantasi. Jadi kita harus membacanya atau mendengarkannya dengan seksama pembacaan cerita imajinasi sebaik-baiknya. Jadi kita membaca atau mendengarkan cerita imajinasi dari awal hingga akhir. Jangan sepenggal-sepenggal. Jika membaca atau mendengarkan cerita imajinasi sepenggal-penggal, maka kita tidak dapat memahami isi cerita imajinasi ini secara utuh. Oleh karena itu, maka kita membaca ataupun mendengar bacaan cerita tersebut secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, catat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Cerita imajinasi memiliki beberapa tokoh. Tokoh-tokoh dalam cerita imajinasi terdiri atas tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Cerita imajinasi menampilkan kisah dari tokoh yang dapat dijadikan suatu nasihat atau pendidikan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian langkah yang ketiga yaitu catat peristiwa penting dalam cerita fantasi. Peristiwa-peristiwa penting akan menunjukkan tahap-tahap alur. Peristiwa dalam cerita imajinasi ini disebut kejadian. Peristiwa adalah sesuatu yang terjadi, dialami, dan mengandung tindakan dari tokoh. Kalimat-kalimat yang menunjukkan peristiwa merupakan kalimat yang mengandung tindakan tokoh. Banyak peristiwa ditampilkan dalam cerita imajinasi, tetapi
tidak semua peristiwa tersebut berfungsi sebagai pendukung alur. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa dalam cerita imajinasi dapat dibedakan menjadi peristiwa fungsional, kaitan, dan acuan. Yang dimaksud dengan peristiwa fungsional adalah peristiwa-peristiwa yang menentukan dan mempengaruhi perkembangan plot atau alur. Urutan-urutan peristiwa fungsional merupakan inti cerita yang bersangkutan. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa fungsional dalam cerita imajinasi tidak boleh dihilangkan. Jika dihilangkan, cerita menjadi tidak logis atau tidak masuk akal. Kemudian yang kedua adalah peristiwa kaitan. Peristiwa kaitan adalah peristiwa-peristiwa yang berfungsi mengaitkan peristiwa penting dalam urutan penyajian peristiwa. Peristiwa kaitan kurang mempengaruhi pengembangan alur sehingga jika peristiwa tersebut dihilangkan, tidak akan mempengaruhi inti cerita. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa acuan. Adalah peristiwa yang tidak secara langsung berhubungan atau berpengaruh dengan perkembangan alur, tetapi mengacu unsur-unsur lain. Jadi peristiwa acuan ini dapat dihilangkan dalam cerita imajinasi. Nah, ini adalah peristiwa penting dalam cerita fantasi. Kemudian yang keempat, langkah-langkah menyampaikan isi cerita imajinasi atau fantasi yang keempat adalah catat latar cerita fantasi. Cerita imajinasi atau fantasi menyajikan tempat, waktu, dan suasana cerita. Keterangan tempat dalam cerita imajinasi misalnya di kerajaan, di hutan, di laut, di sekolah, di kantor, di pasar, atau di jalan. Itu adalah latar tempat. Sedangkan latar waktu atau keterangan waktu pada cerita imajinasi misalnya pada suatu hari, hari Minggu, malam hari, atau pagi hari. Bahkan periode sejarah secara singkat. Kemudian latar suasana. Misalnya sepi, ramai, sedih, atau gembira. Nah, jadi latar ini tadi ada 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian langkah yang kelima, ceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Cerita imajinasi yang telah dibaca dapat diceritakan kembali dengan memahami cerita, tokoh, latar, dan peristiwa yang telah dicatat. Ceritakan isi cerita imajinasi dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Namun, nama, latar, dan peristiwa pada cerita imajinasi tidak boleh diubah. Nah, kemudian langkah yang keenam adalah perhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Cerita imajinasi yang telah dibaca dapat diceritakan isinya dengan gaya yang tidak dibuat-buat. Gunakan gerakan tubuh lain, wajah, mata, lengan, untuk mendukung cerita. Akan tetapi, ingat, jangan menggunakan gerakan tubuh yang berlebih-lebihan. Nah, kemudian langkah yang ketujuh adalah perhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Cerita imajinasi yang telah kamu baca dapat kamu ceritakan kepada orang lain dengan menggunakan intonasi. Irama, artikulasi, dan pelafalan yang jelas. Intonasi, irama, artikulasi, dan pelafalan merupakan memperkuat isi cerita. Jadi tujuannya adalah memperkuat isi cerita. Kemudian yang ke-8 adalah ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut.
Menceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Kita menceritakan isi cerita imajinasi secara runtut. Jangan menceritakan isi cerita imajinasi secara sepenggal-penggal. Penceritaan isi cerita imajinasi yang tidak runtut dapat menyebabkan jalan cerita berbeda dengan cerita imajinasi yang dibaca. Nah, jadi langkah-langkah dalam menyampaikan isi cerita imajinasi secara lisan itu ada 8 langkah. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah dalam menyampaikan isi cerita imajinasi atau fantasi secara tertulis. Yang pertama, baca cerita fantasi dengan seksama. Yang kedua, tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Kemudian, kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri. Nah, anak-anak, ini ada contoh cerita dengan judul Murid Sang Penyihir. Ibu harapkan kalian dengarkan dan kalian simak, Ibu akan membacakannya. Murid Sang Penyihir. Ketika mendengar ketukan pelan di pintu, murid magang Jaya tersenyum. Ia berbalik, lalu mengirimkan sedikit aliran dan putaran sihir ke pegangan pintu. Dengan suara klik, pintu terayun ke dalam. Di luar ambang pintu, seorang gadis membungkuk semampunya, dengan tangan dibebani mampan besar. Nah, sekarang kita akan menentukan dari kutipan cerita yang Ibu bacakan tadi di atas, kita akan menentukan kejadian mana yang berupa imajinasi atau hayalan dan kejadian mana yang berupa fakta ataupun kenyataan. Nah, kalian lihat tabel di sini. Kita akan menentukan. Jadi, kejadian yang berupa imajinasi adalah dari cerita Murid Sang Penyihir itu tadi adalah Murid Sang Penyihir adalah kejadian yang berupa imajinasi. Ia berbalik lalu mengirimkan sedikit aliran dan putaran sihir ke pegangan pintu. Ini adalah kejadian yang berupa imajinasi atau hayalan. Nah, kemudian kita menentukan yang kedua adalah kejadian yang berupa peristiwa nyata dari kutipan cerita di atas. Jadi, kejadian yang berupa peristiwa nyata itu ada 3. Yang pertama, murid magang Jaya mendengar ketukan pelan di pintu. Kedua, murid magang Jaya tersenyum. Ketiga, seorang gadis membungkuk semampunya. Ini adalah kejadian yang berupa peristiwa nyata atau kenyataan. Nah, jadi kita bisa menentukan anak-anak yang mana kejadian yang berupa imajinasi, yang mana kejadian yang berupa peristiwa nyata. Nah, ini ada soal. Ibu bacakan dulu. Untuk soal nomor 1 dan 2 di atas, itu kalian lihat di buku LKS Bahasa Indonesia kita, yaitu halaman 42 dan 43. Nah, di halaman 42 itu kutipan cerita dengan judul Murid Sang Penyihir. Kemudian halaman 43 sambungannya, kemudian ada soal di situ. Ibu bacakan soalnya nomor 1. Pesan apa yang disampaikan pengarang? Nah, kalian cari pesan apa yang disampaikan pengarang. Kemudian soal yang nomor 2, kejadian mana yang berupa imajinasi dan kejadian mana yang berupa fakta atau kenyataan. Lalu isilah ke dalam tabel berikut. Nah, jadi kalian isi dalam tabel ini kutipan ceritanya yaitu Murid Sang Penyihir. Kalian menentukan kejadian mana yang berupa imajinasi, terdiri dari 1, 2, dan 3, sebutkan. Kemudian kejadian yang berupa peristiwa nyata. Kalian tentukan dan kalian sebutkan. Nah, kejadian yang berupa peristiwa nyata apa saja. Kemudian kejadian yang berupa imajinasi apa saja.
Nah, selamat bekerja. Semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know you stopped me dead when I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time.